Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Rati, kami dari kelompok 3, kelas DIE 510, ingin mempresentasikan tugas kelompok UTS kami. Kami mengambil tugas UTS bisnis model Canva. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Mbak Alif. Silakan Mbak Alif. Baik, terima kasih Mas Sultan. Pertama, dalam presentasi ini akan dibahas tentang pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan penutup. Untuk yang pertama, pendahuluan. Apa itu bisnis model Canvas? Menurut Alexander Osterwalder dan Yves Pickner dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation, BMC adalah kerangka visual yang terdiri dari 9 blok untuk menggambarkan, merancang, menilai, dan mengubah model bisnis suatu organisasi. Selanjutnya akan dibahas apa tujuan BMC, manfaat BMC, serta fungsi BMC. Pertama, untuk tujuan BMC antara lain memetakan dan memvisualisasi model bisnis, mengidentifikasi dan validasi asumsi bisnis, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, serta mendorong inovasi dan adaptasi. Lalu manfaat BMC dalam pengembangan bisnis yaitu membantu untuk fokus terhadap hal-hal penting, membantu membuat keputusan yang lebih baik, membantu berpikir kreatif. Yang terakhir adalah fungsi BMC, yaitu mengidentifikasi peluang-peluang dan tantangan, menguji dan memvalidasi model bisnis, serta memvisualisasikan model bisnis. Selanjutnya, ada 9 elemen dari model bisnis Canvas. Yang pertama yaitu key partnership, kemudian yang kedua ada key activities, yang ketiga ada key research, yang keempat ada value proposition, kemudian yang kelima ada customer relationship, yang keenam channels, kemudian yang ketujuh ada customer segment, yang kedelapan ada cost structure, dan yang sembilan adalah revenue stream. Key partnership sendiri yaitu kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan bisnis. Tujuannya untuk mengurangi risiko, menghemat biaya, atau memperoleh sumber daya penting. Key partnership sendiri itu contohnya ada supplier, distributor, investor, dan lain-lain. Kemudian key activities yaitu kegiatan utama yang dilakukan untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan, menyampaikan, dan mempertahankan proporsi nilai. Contohnya adalah produksi, pemasaran, distribusi, dan lainnya. Kemudian ada key resource. Key resource ini yaitu aset penting yang dibutuhkan agar bisnis dapat berjalan. Tujuannya untuk mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan untuk operasional atau kegiatan operasional. Contohnya yaitu mesin produksi, bahan baku, dan juga lain-lain. Next. Kemudian yang keempat ada value proposition, yaitu nilai atau keunggulan yang membuat pelanggan memilih bisnis kita. Tujuannya untuk menjelaskan apa yang bikin produk kita itu beda dari kompetitor. Contohnya yaitu kopi enak dengan harga murah, kemudian pengirimannya lebih cepat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada customer relationship, yaitu cara bisnis berinteraksi dan juga menjaga kedekatan dengan pelanggan. Tujuannya untuk membangun loyalitas dan membuat pelanggan betah. Contohnya yaitu customer service, kartu member, dan lain sebagainya. Kemudian ada channels. Channels yaitu tentang bagaimana bisnis menjangkau dan menyampaikan produk kepada pelanggan. Tujuannya untuk memastikan pelanggan bisa menemukan dan membeli produk dengan mudah. Contohnya yaitu melalui Instagram, toko fisik, marketplace, maupun aplikasi online lainnya. Kemudian yang ketujuh ada customer segment. Customer segment yaitu kelompok orang yang menjadi target utama dari suatu bisnis. Tujuannya yaitu agar bisnis itu fokus melayani orang-orang yang benar-benar membutuhkan produk kita. Contohnya yaitu misalkan segmen mahasiswa, kemudian pekerja kantoran, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan adalah cost structure, yaitu biaya yang keluar untuk menjalankan bisnis. Nah, tujuannya itu untuk mengontrol pengeluaran dan memastikan bisnis itu tetap efisien, seperti gaji pegawai, kemudian sewa tempat, bahan baku, dan juga biaya marketing. Nah, yang terakhir itu ada revenue streams, yaitu dari mana bisnis itu mendapatkan uang. Nah, tujuannya itu untuk menjelaskan model pendapatan agar bisnis itu jelas arah finansialnya. Contohnya yaitu dari
penjualan produk, kemudian dari langganan bulanan, dari komisi, ataupun dari iklan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan dari pokok tugas ini, yaitu membuat BMC. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 akan mengambil contoh kasus pada perusahaan bernama Hanania Group. Hanania Group ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perjalanan, pendidikan, dan ketenaga kerjaan, dengan fokus utamanya yaitu pada layanan perjalanan umroh untuk generasi milenial. Perusahaan ini dikenal sebagai biro perjalanan umroh pertama di Indonesia yang mengusung konsep milenial dengan tujuan menjadikan ibadah umroh sebagai pengalaman yang menyenangkan. Ini selayang pandang untuk Hanania Group. Ini beberapa flyer dari Hanania Group. Lanjut ke berikutnya. Nah, pada slide ini dapat kami paparkan PMC atau Business Model Canvas dari Hanania Group. Di sini Hanania Group memiliki 9 dari 9 elemen BMC, mereka memiliki ke-9-9-nya. Jadi kita masuk ke yang pertama, ada key partner. Key partner ini mereka berpartner dengan maskapai, hotel, bank, dan influencer. Selanjutnya untuk key activities-nya, mereka memiliki paket umroh dan juga manajemen logistik. Selanjutnya untuk key resource, Hanania Group memiliki key resource berupa gedung kantor dan juga SDM. Lalu value proposition, untuk value proposition-nya mereka memiliki beragam paket, mulai dari paket umroh milenial, umroh reguler, private, dan juga umroh plus. Selanjutnya untuk customer relationship, Hanania Group memiliki saluran melalui media sosial, customer service yang ready 24 jam. Selanjutnya ada channelsnya dapat berupa media sosial, baik itu Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Kemudian customer service dan juga bisa mendapatkan layanan di kantor cabangnya. Yang selanjutnya yaitu customer segment dari Hanania Group. Customer segment ini lebih kepada calon jemaah yang ingin melaksanakan umroh, jamaah furoda, badal umroh, milenial, dan juga travelers. Selanjutnya terkait dengan elemen cost structure. Cost structure-nya terdiri dari biaya akomodasi, biaya hotel, transportasi, operasional, iklan, dan lainnya. Dan yang terakhir, elemen dari BMC yang dimiliki oleh Hanania Group ini yaitu revenue stream. Revenue stream-nya itu berasal dari paket umrohnya itu sendiri. Kemudian ada juga tambahan layanan seperti jalan-jalan dan layanan tambahan lainnya seperti fotografi dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman-teman setelah saya. Silakan. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai key partnership atau kemitraan utama Pak dari Hanania Group. Hanania Group memiliki jaringan kerjasama yang cukup luas untuk mendukung operasional perjalanan umroh dan hajinya. Yang pertama adalah kerjasama maskapai, seperti Garuda Indonesia, Turkish Airlines, Qatar Airways, Emirates, dan Saudi Airlines. Kemitraan ini memastikan jamaah mendapat penerbangan yang aman dan nyaman, sekaligus memiliki jadwal keberangkatan yang fleksibel. Selain itu, Hanania juga bekerja sama dengan sejumlah influencer seperti Rili Virus, Oka Pratama, Reza Aditya, Nazira Salva, Ibnu Nur Aisyah Unos, dan Sally Giovanni. Kolaborasi ini menjadi strategi untuk menjangkau pasar yang lebih luas, terutama di kalangan milenial. Kemudian untuk layanan keuangan, Hanania bermitra dengan beberapa bank, yaitu Bank Mandiri, Bank BJB, dan Bank BNI. Kerjasama ini membuat proses pembayaran dan pembiayaan menjadi lebih mudah dan aman bagi jamaah. Yang terakhir adalah kerjasama hotel. Di Mekah dan Madinah seperti Dar Al-Aiman, Anjum Hotel, Le Méridien, Makarim, Raffles, Movenpick, Swiss Hotel, Al-Makam, Pullman, Rotana, dan Fairmont. Kemitraan ini memberikan pilihan akomodasi terbaik sesuai dengan kebutuhan jamaah. Dengan adanya kemitraan yang luas ini, Hanania dapat menyediakan layanan perjalanan yang berkualitas, terjamin, dan nyaman. Selanjutnya, untuk elemen key activities atau aktivitas utama, yaitu aktivitas inti yang dilakukan Hanania Group. Aktivitas yang pertama adalah menyusun dan menawarkan paket-paket umroh, baik reguler, plus, hemat, maupun private. Paket ini disesuaikan dengan kebutuhan berbagai segmen jamaah.
Kemudian aktivitas yang kedua adalah promosi dan pemasaran yang dilakukan melalui website dan media sosial. Termasuk di dalamnya adalah pembuatan konten milenial, testimoni, jamaah, kolaborasi, dan berbagai jenis paket promosi agar dapat menjangkau target utama yaitu kalangan muda. Kemudian untuk aktivitas ketiga yaitu manajemen logistik yang meliputi koordinasi dengan hotel, maskapai penerbangan, akomodasi, dan transportasi. Tujuannya agar jamaah mendapatkan pengalaman umroh dan haji yang nyaman dan tertata. Dan yang terakhir adalah pelayanan pelanggan, dimulai dari pendaftaran, pemberian informasi, hingga proses keberangkatan. Aktivitas ini memastikan jamaah mendapatkan layanan yang baik dari awal sampai akhir perjalanan. Kemudian untuk key resources atau sumber daya utama, sumber daya pertama adalah kantor utama dan kantor cabang. Hananiah memiliki kantor pusat di Jakarta dan beberapa kantor cabang di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Keberadaan cabang-cabang ini memudahkan jamaah untuk mendapat informasi sekaligus meningkatkan kredibilitas perusahaan. Kemudian untuk sumber daya yang kedua adalah sumber daya manusia, yaitu karyawan dan tim operasional yang sudah berpengalaman dalam menangani layanan umroh dan haji. SDM inilah yang memastikan seluruh proses, mulai dari administrasi hingga pelayanan lapangan berjalan dengan baik. Kedua sumber daya ini menjadi fondasi penting bagi Hananiah untuk memberikan layanan aman, nyaman, dan terpercaya kepada para jamaah. Baik, selanjutnya yang keempat adalah value propositions atau proporsi nilai. Hananiah Group memiliki nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang pertama adalah paket umroh milenial, itu akses ke umroh dengan gaya yang lebih modern dan memungkinkan harga lebih bersahabat, serta penawaran yang menarik. Kemudian value yang kedua adalah ragam paket. Hananiah Group menawarkan beberapa paket umroh lengkap, termasuk visa, tiket, hotel, dan bimbingan manasik, serta ada juga tawaran liburan eksotis ke beberapa negara tujuan. Value yang ketiga adalah privat umroh, bebas atur jadwal dan itinerary sendiri. Kemudian yang keempat ada Umroh Plus, di mana Umroh Plus ini menggunakan maskapai dan hotel terbaik, liburan eksotis Turki, serta free perlengkapan transportasi dan fotografer. Kemudian value yang kelima ada respon cepat dan 24 jam. Hananiah Group sendiri menyediakan nomor WhatsApp untuk melayani customer setiap saat. Yang kelima adalah customer relationship atau hubungan bagaimana Hananiah menjalin hubungan dengan pelanggannya. Yang pertama, Hananiah menggunakan media sosial dan website. Ini untuk informasi dan berinteraksi dan memudahkan calon jemaah untuk mengecek paket, syarat, dan kontak. Kemudian yang kedua, respon cepat dan 24 jam. Hananiah Group menyediakan nomor WhatsApp pelayanan untuk melayani customer setiap saat. Yang ketiga, program Hananiah Fest. Program ini merupakan program temu kangen alumni yang telah memecahkan rekor muri sebagai temu kangen alumni umroh terbanyak pada tahun 2024. Yang keempat, menyediakan berbagai pilihan paket, baik reguler, hemat, plus, privat, sehingga jemaah bisa memilih sesuai kebutuhan atau kemampuannya. Fleksibilitas seperti ini yang membantu kenyamanan pelanggan. Yang keenam adalah channels atau salurannya. Hananiah memiliki website resmi, yakni hananiahgroup.co.id sebagai tempat informasi paket, program, cabang, dan kontak. Yang kedua, customer service dan media sosial. Yang ketiga adalah kantor cabang di beberapa kota di Indonesia, misalnya di Makassar, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Tentunya kantor cabang ini memudahkan akses bagi calon jemaah dari banyak daerah, tidak hanya di Jakarta saja. Selanjutnya, yang ketujuh ada customer segments atau segmen pelanggan. Hananiah Group memiliki 4 customer segments. Yang pertama, calon jamaah umroh dan haji, yaitu individu, keluarga, dan kelompok komunitas muslim di Indonesia yang mengutamakan kenyamanan dan kepatuhan syariah. Yang kedua, ada jamaah haji khusus atau furoda. Itu pelanggan dengan kebutuhan layanan premium, akomodasi eksklusif, dan pendampingan intensif. Yang ketiga ada pelanggan badal umroh atau haji, yaitu pihak yang mewakili ibadah bagi orang tua atau kerabat. Yang keempat ada komunitas milenial atau young travelers,
yaitu segmen yang tertarik paket tematik dan aktivitas add-on, misalnya olahraga padel, serta pengalaman yang Instagramable. Yang kedelapan ada cost structure atau struktur biaya, yang terdiri dari 5. Yang pertama biaya akomodasi dan hotel di Tanah Suci untuk jamaah serta koordinasi dengan hotel. Yang kedua ada biaya penerbangan atau transportasi untuk jamaah. Yang ketiga biaya operasional berupa gaji karyawan, staf, beban listrik, dan administrasi. Yang keempat biaya promosi. Selain promosi melalui iklan, Hanania Group juga promosi melalui endorsement oleh artis dan influencer ternama. Dan yang terakhir ada biaya lainnya sesuai request itinerary tambahan dari jamaah umroh private. Yang kesembilan, ada revenue streams atau sumber pendapatan. Hanania Group memiliki 3 sumber pendapatan. Yang pertama dari pendapatan dari penjualan paket umroh. Hanania Group menyediakan paket umroh atau haji dengan pilihan reguler, hemat, private, dan berbagai paket lainnya. Sumber pendapatan kedua dari layanan tambahan. Selain menyediakan paket umroh atau haji, Hanania Group juga menawarkan paket tambahan seperti liburan ke Turki, Dubai, dan kota lainnya yang sepaket dengan umroh. Dan sumber pendapatan ketiga dari layanan berbasis add-on seperti private dokumentasi, private type, masuk Burj Khalifa, private al-aula, dan masih banyak lainnya. Bagian kesimpulan dari bisnis model Canvas Hanania Group. Berdasarkan bisnis model Canvas yang disusun Hanania Group, memiliki model bisnis yang kuat dan kompetitif dalam industri layanan perjalanan umroh atau haji. Hal ini terlihat melalui proposisi nilai yang jelas, yaitu menyediakan beragam paket umroh dengan fleksibilitas tinggi, pengalaman eksklusif, serta layanan cepat yang didukung oleh teknologi dan SDM profesional. Strategi pemasaran dan distribusi dilakukan secara efektif melalui website, media sosial, layanan 24 jam, serta jaringan kantor cabang di berbagai daerah. Memungkinkan perusahaan menjangkau pasar lebih luas, khususnya segmen milenial dan pelanggan premium. Kredibilitas Hanania Group ditopang oleh kemitraan strategis dengan maskapai, hotel, bank, serta influencer, sehingga operasional dapat berlangsung efisien dan memberikan pengalaman terbaik bagi jamaah. Meski demikian, model bisnis ini juga menanggung struktur biaya besar pada akomodasi, transportasi, serta promosi, namun dapat ditopang oleh sumber pendapatan utama dari paket umroh, layanan tambahan, dan add-on eksklusif. Dengan segmentasi pelanggan yang beragam dan terus berkembang, Hanania Group berpotensi mempertahankan posisi sebagai penyedia layanan umroh yang inovatif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Baik, dari kesimpulan dan penutup, mungkin selanjutnya dirincikan daftar pustaka yang pertama dari Osterwalder A. ya, tahun 2010 dalam bukunya Business Model Generation, John Lee and Son. Kemudian dikutip dari website resmi Hanania Group, beranda Hanania Group diakses dari hananiagroup.co.id. Kemudian dalam akun Instagram resmi Hanania Group, dalam Instagramnya hananiagroup.id. Kemudian dalam berita kabar Jawa Pos tahun 2023, Hanania Group pecahkan rekor muri, hadirkan 2022 jamaah umroh saat reuni akbar di TMII. Sebagai bagian penutup dari bisnis model Canvas Hanania Group, secara keseluruhan, bisnis model Canvas Hanania Group menunjukkan bahwa perusahaan memiliki fondasi bisnis yang komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada pengalaman pelanggan. Implementasi model bisnis ini tidak hanya menekankan aspek komersial, tapi juga memberikan nilai tambah berupa kemudahan, kenyamanan, dan kualitas layanan ibadah. Dengan memanfaatkan teknologi, menjalin kemitraan strategis, serta menciptakan produk yang inovatif, Hanania Group memiliki peluang besar untuk berkembang di tengah persaingan industri travel religi. Diharapkan, strategi bisnis yang dirancang melalui BMC ini dapat mampu membantu perusahaan dalam merumuskan arah pengembangan, memperkuat daya saing, dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.